Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak kenalin, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, jurusan Psikologi angkatan 2023. Di sini kami ditugaskan untuk wawancara terkait PCM Kertajati. Iya. Untuk pertanyaan pertamanya, boleh dijelaskan apa definisi dari Muhammadiyah itu tersendiri? Kalau dari segi bahasa, Muhammadiyah itu adalah pengikut Muhammad ya, Muhammadiyah. Nah kemudian itu secara itu ya, secara itu memang adalah pengikut Nabi Muhammad. Nah ini yang memang didasarkan kepada ajaran agama Islam ya, karena waktu itu Kiai Ahmad Dahlan menamakan kelompoknya atau organisasinya adalah Muhammadiyah. Boleh diceritakan sejarah awal mula Muhammadiyah itu seperti apa? Kalau melihat dari sejarah, kalau kita coba telusuri sejarah tentang Muhammadiyah ya, awalnya itu kan Kiai Ahmad Dahlan ini melihat ada beberapa hal yang yang melihat bahwa terjadi terjadi di masyarakat karena waktu itu kan dalam kondisi terjajah ya oleh Belanda. Ingat ada beberapa hal dalam kegiatan beragama itu banyak yang terjadi bid'ah dan khurafat, sehingga muncullah ide ingin mengembalikan ajaran Islam pada ajaran yang sebenarnya. Dan ini memang Ahmad Dahlan ini terinspirasi karena dia ini memang adalah dari keluarga jadi kalau di keraton itu kan ada yang bagian penghulu. Nah kemudian Ahmad Dahlan kecil ini kemudian dia memang melihat lingkungan yang sangat berbeda sekali ya dengan apa yang dia pelajari. Bahkan dia kemudian belajar sampai ke kota Mekah menunaikan ibadah haji, dan yang bisa menunaikan ibadah haji pada waktu itu kan tidak sembarangan orang ya, orang-orang yang memang punya kemampuan dari segi ekonomi, kemudian dari segi pengetahuan. Nah ketika di Mekah itu Ahmad Dahlan itu bertemu dengan beberapa teman lah, seperti anda juga ketika masuk kuliah kan ada yang dari Bojongsoa, yang dari Soreang, Cicahem dan lain-lain. Itu juga sama. Malah menurut informasi Ahmad Dahlan juga itu ketemu dengan pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari. Nah ketika di Makkah itu Ahmad Dahlan banyak dia membaca buku-buku tulisan dari Rasyid Ridho, kemudian buku Jamaluddin Al-Afghani. Itu adalah para pemikir Islam ya, yang pada waktu itu memberikan pencerahan lah, pemikiran bahwa Islam itu bukan yang seperti dilihat ketika dia di Indonesia. Karena di Indonesia itu waktu itu banyak yang masih Islamnya dicampuri oleh yang namanya bid'ah dan khurafat. Sehingga itulah yang kemudian dia mencoba ingin mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang sebenarnya. Kalau istilah yang populer itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Oke. Buat pertanyaan selanjutnya, boleh dijelaskan bagaimana sistem organisasi yang ada di Muhammadiyah? Kalau sistem organisasi di Muhammadiyah ini memang menganut sistem kolektif kolegial. Jadi kolektif kolegial bahwa setiap kepengurusan itu dilakukan pemilihan. Jadi pemilihan di Muhammadiyah itu berbeda dengan pemilihan di luar Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah itu musyawarah untuk menentukan ketua itu ditentukan oleh formatur atau pimpinan. Jadi prosesnya itu misalkan panitia pemilihan kemudian memilih dari peserta musyawarah kemudian dipilihlah sekian orang. Biasanya
tergantung berapa orang yang mau dipilih. Misalkan sekarang di PCN Sukajadi yang dipilih itu adalah mau diterapkan 11 orang. Sekarang itu pimpinannya sekarang itu 11 orang. Maka dipilihlah 3 kali jumlah 11 orang. Berarti 33. Nah, yang 33 ini asalnya tadinya bakal calon, menjadi calon. Ya, kemudian yang 33 ini menjadi calon ya, calon tetap. Tadinya sementara, calon sementara kemudian jadi calon tetap. Nah, kemudian sudah jadi calon tetap, maka kemudian oleh peserta musyawarah dipilih menjadi 11. Maka yang ke-11 itulah yang kemudian menjadi pengurus. Nah, ketika terpilih 11, maka yang 11 itu melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua. Walaupun mungkin nanti di dalam dalam musyawarah itu bisa saja yang suaranya terbanyak bisa jadi ketua, tapi bisa juga yang suaranya tidak terbanyak juga bisa jadi ketua, tergantung kesepakatan di dalam musyawarah yang 11 itu. Dan ada pun memang untuk menjadi calon itu biasanya seperti cabang, tingkat cabang. Yang menentukan, yang mengusulkan ya, ada istilahnya pencalon. Ada calon, ada pencalon. Kalau calon itu orang yang dicalonkan, kalau pencalon adalah orang yang mencalonkan. Nah, orang yang mencalonkan itu yang punya hak mencalonkan adalah anggota ranting. Ketua ranting ya. Ketua ranting, jadi nanti mencalonkan tergantung berapa. Tapi biasanya ditentukan biasanya mengacu pada anggaran dasar anggaran rumah tangga itu jumlahnya adalah 4 orang. Jadi 4 orang dicalonkan, jadi semua ranting-ranting yang ada di cabang, misalkan cabang Sukajadi kebetulan ada 6 ranting, maka ditentukanlah nanti pesertanya. Jumlahnya adalah sama ya, jadi peserta musyawarahnya adalah masing-masing ranting adalah 4 orang, ditambah anggota musyawarah dari anggota PCM yang periode yang lalu itu sejumlah misalkan 11 orang. Kemudian perwakilan Ortom itu adalah organisasi otonom IPM, IMM, Pemuda, Aisyah, HW, Tapak Suci dan seterusnya. Itu masing-masing 2 orang untuk pesertanya. Kemudian jumlah yang dicalonkan, jadi si masing-masing peserta itu dia menjadi pencalon, berhak mencalonkan dan berhak kemudian nanti memilih. Nah, kemudian pencalon ini biasanya mengajukan berapa orang per ini tergantung ketentuannya. Itu adalah berbagai proses dia. Kemudian jadi pimpinan di Muhammadiyah itu sistemnya menurut kolektif kolegial. Jadi setiap ketika akan menentukan sesuatu itu harus dimutawarahkan. Memang di satu sisi ketua mempunyai hak prerogatif. Ya, hak prerogatif itu apabila misalkan ketika ada sesuatu dimusyawarahkan buntu tuh ini biasanya kan makanya jumlahnya tadi kan pimpinan itu 11 itu harus ganjil. Jadi di Muhammadiyah itu yang namanya pimpinan itu pengurus yang dipilih itu minimal 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Jadi tidak boleh genap. Kenapa? Karena kalau misalkan dalam musyawarah, kalau genap kan bisa nanti sama gitu. Tapi kalau misalkan ganjil kan pasti kan ada, kalau misalkan 11 berarti kan ada yang 5, ada yang 6 gitu kan, suaranya kan jadi itulah salah satu kenapa sistem di kepemimpinan di Muhammadiyah. Dan itu berlaku di Muhammadiyah, tapi kalau di Ortom mungkin ada perbedaan. Silakan. Selanjutnya, kapan berdirinya pimpinan cabang Muhammadiyah di Sukajadi? Kalau PCN Sukajadi ini berdiri secara resmi itu pada tahun 70 secara resmi. Proses pengajuannya adalah pada tahun 69. Ini SK dari PP Muhammadiyah itu pada tanggal 13 Maret. 13 Maret siapa berapa? 13 Maret ya. Jadi berarti hari ini adalah hari kelahiran PCN Sukajadi.
tahun 70, berarti jumlahnya berapa? 55 ya. Jadi sekarang usianya adalah 55 tahun PCM Sukajadi. Dan diawali sebenarnya PCM Sukajadi ini adalah merupakan pengembangan dari ranting Sukajadi. Jadi awalnya dulu ketika tahun 65 itu berdiri pimpinan daerah ya, Priangan. Pimpinan daerah Priangan ini yang kemudian berubah menjadi pimpinan daerah. Kalau dulu mah bukan kalau sekarang PDM, kalau dulu PMD, pimpinan daerah Muhammadiyah. Kalau sekarang pimpinan Muhammadiyah daerah. Kalau sekarang jadi PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah. Jadi terbalik itunya. Itu kemudian salah satu cabangnya adalah cabang Bojonegara. Cabang Bojonegara itu dulu cabang Bojonegara itu mewilayahi 3 ranting Sukajadi, ranting Andir, ranting Cicendo. Kemudian sesuai dengan perkembangan pengembangan tata kota di Kota Bandung, maka kita mengikuti itu karena dulu juga ada pengembangan dari kecamatan dikembangkan jadi beberapa kecamatan dan lain sebagainya. Nah, ranting yang tadinya ranting Muhammadiyah Cicendo, ranting Muhammadiyah Sukajadi, ranting Muhammadiyah Andir, kemudian ditetapkanlah menjadi Muhammadiyah cabang. Bojonegaranya hilang. Jadi yang tadinya Bojonegara itu jadi tidak lagi menjadi cabang Muhammadiyah Andir, cabang Muhammadiyah Cicendo, cabang Muhammadiyah Sukajadi. Nah, cabang Muhammadiyah Sukajadi terdiri dari ranting-ranting. Ada pertama adalah ranting Garungan, kemudian ranting Sukajadi masih ada, kemudian ranting Cibarengkok, kemudian berkembang lagi ada ranting Ciperdas dan seterusnya. Jadi ranting-ranting itu berubah menjadi cabang. Kemudian di cabangnya sendiri kan proses berdirinya sebuah ranting itu juga kalau melihat di dalam anggaran dasar rumah tangga itu minimal harus ada 5 orang anggota pimpinan, baru nanti bisa diajukan menjadi ranting. Dan itu harus ada 1 amal usaha. Jadi amal usaha itu bisa sekolah, bisa pengajian. Itu pengajian juga amal usaha. Makanya dulu ketika awal-awal proses berdirinya Muhammadiyah biasanya terhimpun dalam kelompok pengajian. Jadi kelompok pengajian itu bentuklah, maka itu menjadi amal usaha. Kemudian jadilah ranting. Dari ranting untuk persyaratan membentuk cabang harus terdiri dari 3 ranting. Nah, 3 ranting. Nanti kalau sudah cabang maka kemudian berdirilah pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah kemudian tingkat wilayah dan seterusnya. Itulah kaitannya. Oke, untuk selanjutnya ada apa aja lembaga atau majelis di pimpinan cabang Muhammadiyah Sukajadi? Di Sukajadi itu ada 11 ya. Jadi ada 11 majelis atau lembaga. Jadi istilah dalam itu sekarang itu kan dinamakan adalah UPP, unit pembantu pimpinan. Di unit pembantu pimpinan ini adalah majelis, setingkat majelis atau lembaga. Ada perbedaan memang antara majelis, lembaga, dan badan. Kalau majelis itu adanya sampai ke tingkat ranting majelis. Kalau misalkan lembaga itu hanya sampai tingkat kota. Badan juga sama. Nah, kalau badan itu malah tidak punya amal usaha ya. Kalau majelis itu punya amal usaha. Kebetulan di Sukajadi itu ada 11. Yang pertama adalah majelis tabligh. Yang kedua majelis pendidikan dasar dan menengah. Kemudian yang ketiga adalah majelis MPKU. MPKU ini adalah yang berkaitan dengan masalah masalah kesehatan umum. Jadi Majelis Pembinaan Kesehatan Umum. Kemudian ada MPKS, Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial. Kemudian ada Majelis MPK, Majelis Kader, Majelis Pembinaan Kader. Kemudian ada Majelis Pendayagunaan Wakaf. Kemudian ada Majelis yang ada di Sukajadi ya,
karena rata-rata tidak semua PCM majelisnya banyak ya, tergantung kebutuhan. Kebetulan di Sukajadi ini ada Majelis Hukum HAM. Jadi Majelis Hukum HAM yang berkaitan menangani kasus-kasus. Kemudian Majelis Wakaf, itu kaitan dengan pendataan aset wakaf ya. Kemudian Majelis Iklim jelas itu membawahi bidang pendidikan, sekolah. Kemudian Majelis Kesehatan, MPKU, membawahi bidang kesehatan, rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya. Kemudian ada Majelis Ekonomi. Kemudian ada Majelis Pemberdayaan, jadi itu Majelis Pemberdayaan. Jadi memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan kaitan dengan pengembangan usaha. Kemudian Majelis Ekonomi juga sama. Kita kebetulan Sukajadi punya Alfa. Jadi kalau pas ketika masuk ke gedung ini ada Alfa, kemudian ada praktek dokter, kemudian ada Tyler, kemudian di atas juga ada SSCR itu Murkon, kemudian paling atas kita ada Gwesos ya. Itu adalah bagian ekonomi. Jadi alhamdulillah PCM Sukajadi di samping itu juga punya mengelola pasar. Kita punya lapak di pasar Induk Caringin, kita punya 4 lapak, jadi alhamdulillah. Jadi tadinya PCM Sukajadi itu memiliki amal usaha yang sedikit lah. Dulu awalnya hanya kita mempunyai panti asuhan, jadi panti asuhan, jadi yang tadi yang sosial. Jadi kita dulu punyanya panti asuhan, kemudian nambah sekolah, SD, SMP, kemudian berkembang nambah TK, kemudian nambah dan lain sebagainya lah. Alhamdulillah kita banyak, kurang lebih berapa, sekitar ada 11 amal usaha. Kalau majelisnya juga hampir sama ya. Jadi kita juga dalam bidang pendidikan ada pendidikan tuh. Kita memiliki 2 TK, 1 SD, 1 SMP, 1 sekolah luar biasa SLB. Kemudian ada kursus bahasa Inggris, DEC. Kemudian bidang kesehatan kita punya klinik Pratama yang dulu ketika awalnya dibangun adalah rumah kristalin. Kemudian jadi klinik. Kemudian dalam bidang ekonomi yang tadi saya sebutkan memiliki Alfa. Kita punya Alfa, kerjasama dengan Alfa. Kita punya 2 toko, ada 1 di Sukajadi, 1 di daerah Jalan Sukajadi. Kemudian Gwesos, kemudian SSCR, kemudian lain-lain ya. Kemudian ada beberapa BNI itu juga sama ngontrak kepada kita. Jadi BNI ngontrak kepada kita. Kemudian kita punya lapak Caringin di Pasar Induk Caringin. Kemudian juga kita punya perumahan. Mungkin salah satu-satunya PCM di Indonesia yang punya perumahan. Jadi membangun perumahan, kemudian perumahan itu kita jual kepada masyarakat. Sekarang tinggal ruko ya, tinggal ruko. Kita ada ruko yang belum laku, ada 3 dari 7 ruko sudah laku. Sekarang tinggal 3 ruko. Jadi alhamdulillah PCM Sukajadi ini mendapatkan support ya. Termasuk juga kita punya panti 2, jadi ada panti asuhan bayi sehat dan panti asuhan kecil harapan. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan dari umat ya, dan masyarakat tentang pengelolaan amal usaha. Alhamdulillah. Oke. Untuk selanjutnya, bagaimana cara pimpinan cabang Muhammadiyah Sukajadi itu untuk mengembangkan organisasi otonom yang ada di daerah Sukajadi? Hampir semua ortom di Sukajadi kita bentuk ya, kita dorong supaya terbentuk kepengurusannya. Yang sudah ada itu Aisyah, kemudian Pemuda Muhammadiyah, kemudian NA, kemudian IPN, kemudian Tapak Suci, kemudian HW. Ada 6 ortom. IMM karena kalau IMM kan adanya Korkom jadi perguruan tinggi ya. Kemudian ada tingkat tingkat kota ya, mungkin di PDN. Kalau di cabang kita belum ada. Kemudian HW dan itu saya kira sudah ada. Jadi kita memang mengapa didorong supaya ortom ini tumbuh, karena mereka nanti akan menggantikan kepengurusan PCM. Baik PCM, ya tentunya nanti yang laki-laki. Kalau yang perempuan nanti akan menggantikan Aisyah. Itu kan
Kalau sudah dari IPM, biasanya IPM Wati-nya pindah ke IMM. Dari IMM Wati kemudian pindah ke NA, TNA pindah ke Aisyah. Kemudian yang Muhammadiyah sama, IPM-nya, kemudian dari IMM, kemudian dari Pemuda, kemudian jadi Muhammadiyah. Nah, kalau tidak ada itu, ya memang kita nanti siapa yang akan meneruskan? Ya, oleh karena itu, kita meminta kepada kita melakukan rekrutmen ya, rekrutmen diharapkan kepada pimpinan atau pengurus untuk mengaktifkan anak-anaknya yang mereka sudah masuk kelompok IPM, sudah masuk kelompok IMM atau masuk kelompok pemuda untuk aktif di ortom. Karena kita suatu saat kan sekarang ini ya model saya kan udah usia dari tahun 90 ya sampai sekarang kurang lebih sekitar itu sudah sekian puluh tahun kan suatu saat kan usia kan tidak bisa ditolak, tidak bisa diinikan, berarti saya harus berhenti. Nah, siapa yang menggantikannya, yaitu dari orkom itu. Makanya orkom ini adalah merupakan kader ya, merupakan kader di samping memang sumber kader itu juga tidak dari orkom itu juga, tetapi juga dari model perguruan tinggi. Udah saudara-saudara nanti bisa saja nanti menjadi kader Muhammadiyah gitu. Jadi nanti bisa direkrut menjadi pengurus dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, ada nggak pimpinan cabang Muhammadiyah Sukadir itu memiliki amal usaha? Kalau amal usaha itu memang kalau perorangan tidak ada. Tetapi semua amal usaha itu dimiliki oleh lembaga, oleh persyarikatan, yaitu Persyarikatan Muhammadiyah. Termasuk juga akan tidak semua ortom juga semua ortom itu harus menginduk kepada PCN. Induknya itu adalah PCN. Mungkin kalau Aisyah kan punya TK, pengelolaannya oleh Aisyah, tapi itunya adalah milik dari Muhammadiyah. Jadi silahkan, tetapi miliknya adalah induknya. Seperti kita ada TK, ada PAUD. Kita di PCM Sugan itu punya TK 2 ya, ada TK 7 dan TK 10. Kemudian ada PAUD Ajahran. Nah, itu pengelolaannya diserahkan kepada Aisyah. Proses pembangunannya, proses fasilitasnya itu dibangun oleh PCN, oleh Muhammadiyah. Tapi pengelolaannya dipersilahkan. Ya, kalau misalkan sekarang NA ada kegiatan ekonomi itu juga dipersilahkan. Ada pemuda misalkan ada kegiatan apa, nah, selama itu adalah dalam rangka proses pembelajaran ya, pembelajaran kumaha hesenana nuit gitu kan, itu juga harus belajar. Bagaimana susahnya ngurus diri sendiri dengan ngurus orang berbeda. Ya, kalau ngurus orang itu kan, bayangkan kalau sekarang ini yang hadir berapa orang, misalnya 7 orang, maka itu 7 kepala itu beda ya, dalam menyikapi satu masalah. Nah, oleh karena itu maka diharapkan dengan kaderisasi itulah maka akan terjadi pemahaman atau saling memahami ya, satu dengan yang lain, sehingga kita memutuskan tidak terlalu sulit. Berbeda dengan misalkan bersyukur bahwa yang terbaik adalah dia gitu. Nah, itu yang tidak boleh ya. Tetap dia harus kalau dia ingin dipahami oleh orang lain, maka dia juga harus memahami orang lain. Terus selanjutnya, gimana sih caranya buat melakukan pembaharuan ekonomi keumatan masyarakat Muslim? Nah, kalau yang kaitan dengan pembaharuan ini, ya tentunya bahwa apa yang dilakukan di PCM sudah, jadi kita melihat bahwa kan ketika tadi itu ya, ketika amal usaha yang pertama adalah tadi sekolah dengan panti asuhan. Jadi hampir semua sumber kegiatan itu dari sekolah dan panti asuhan. Tapi kan kita juga tidak selamanya itu sekolah kalau misalkan maju terus bisa menjadi salah satu sumber pendanaan kegiatan organisasi. Maka kemudian kita melakukanlah pengembangan
amal usaha dan bidang ekonomi. Contohnya suka jadi waktu itu kita sekretariat tahun 2000 ya, sampai tahun 2000 dari mulai berdiri Muhammadiyah. Kalau dulu ketika berdiri tahun 70 itu kita belum punya sekretariat. Kita hanya dari rumah ke rumah. Jadi sekretariat itu saat dan sekretariat, kemudian itu mau mesin ketik dibawa ke rumah. Jadi mesin ketik juga itu biasanya kantor itu di mana aja. Kalau di rumah ketua, saat di rumah ketua meraih surat. Kalau misalkan mau ada kegiatan pengajian itu bisa pinjam ke masjid orang. Tapi lama-lama kan kemudian kita berusaha bagaimana supaya itu kita punya sekretariat. Sukajadi itu baru punya sekretariat PCM Sukajadi ya. Karena dulu kita kan baru punya 2 amal usaha, panti dan sekolah. Tahun 80-an kita baru punya sekretariat, dan itu baru pertama kita membeli rumah. Ya kemudian rumah itu kalau pagi dipakai TK, kalau siang sampai malam dipakai, kalau sorenya dipakai sekretariat. Dulu kegiatannya paling seminggu 2 kali. Nah malamnya dipakai kalidur ke mahasiswa ya. Jadi memang mahasiswa atau pemuda atau IPM ya, biasanya tidurnya dulu, mah nggak tahu sekarang apakah di sekretariat suka tidur atau tidak. Nah seperti itu. Maka kemudian dari sana berkembang ada pemikiran ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan kepada satu amal usaha saja. Maka kemudian timbullah pikiran bagaimana kita ingin memiliki tempat yang representatif. Karena dulu kita di gang ya, sekretariat kita di gang, masuk jalan Kulon. Nah kan kita punya mimpi ingin punya kantor yang representatif. Maka kemudian kita nabung ya, ini nabung di PCM Sukajadi itu, nabung dari pokoknya dikumpulkanlah uang dari mana-mana, sumbangan itu dikumpulkan. Maka kemudian setelah kita cukup, kemudian kita mencari bank. Jadi kita mencari bank yang mau menerima uang kita disimpan, tapi bank ngasih pinjaman kepada kita. Ini kita kan punya uang, tapi uang kita khawatir hilang gitu ya. Supaya uang tidak hilang, so kita ada uang, tapi saya pinjam, jaminannya ini uang dan jaminannya sertifikat yang kedua. Tahun 2001 maka kemudian kita membeli lokasi ini. Jadi lokasi ini, Jalan Sukajadi ini, kita waktu itu punya uang 1,9. Kita punya uang 1,9 Kemudian kita membeli lokasi ini dulu 3M. Ini seluas 2.000, tapi belum bangunnya belum seperti ini. Kita merenov, membangun kurang lebih sekitar 10M ya, depan dan belakang itu. Lebih malah. Nah kemudian dijaminkan uang itu ke bank. Kemudian bank ngasih pinjaman 3M untuk membeli tanah ini. Di tanah ini kita beli dulu 3M dengan kita menyimpan uang di bank. Kemudian sertifikat kita jaminkan. Kemudian kita cicil. Alhamdulillah. Ya lama-lama berat oke. Lama-lama berat kalau bayar selama 20 tahun ya. Selama 20 tahun. Kemudian akhirnya kita berumbu. Misalnya ada 1,8 yang dibayar, karena jadi darah ngurangan. Jadi tidak terlalu bebannya tidak terlalu berat. Maka kemudian kita mencoba merestrukturisasi pinjaman. Jadi tadinya uang pasien lagi, akhirnya masih daripada itu pembayaran bulan lebih gede kan, itu kan cicilan per bulannya waktu itu kita harus bayar kurang lebih sekitar 125 juta tahun 2001. Abang bernyicil per bulan. Akhirnya kemudian kita dibayarkan, akhirnya cicilannya berkurang jauh ya. Maka kemudian kita bisa selesai dalam waktu yang hanya 5 tahun. Baru tahun 2006 kita, karena kebetulan bangunan kita ada bangunan tua, kita sewakan ke bank. Kemudian kita membuka usaha kontrakan dan seterusnya. Karena kebetulan kan
Di depan itu ada rumah sakit, banyak mereka yang membutuhkan keluarga pasien, kemudian ada yang mahasiswa kedokteran yang membutuhkan kontrakan, jadi kita bangun. Dan alhamdulillah jadilah seperti sekarang ini. Dan ketika kita sudah bah pertama kita mendapat kepercayaan dari bank, pertama kita pinjam yang 3M itu, maka akhirnya meluduh bahwa itu nawarin ke kita. Padahal sebelumnya mereka pernah tawarannya disangkanya menerima bagian terbuka duit. Akhirnya nawaran hampir semua bank datang ke kita menawarkan pinjaman. Ya, kita kan karena kita sudah dibantu oleh satu bank, masa kemudian kita berpindah ke lain hati gitu. Ya, oleh karena itu kita teruskan sampai hari ini kita masih dengan bank tersebut masih ada hubungan. Jadi kita mengembangkan ini menjadi kawasan ekonomi. Jadi kita bagi dua ini. Ada kawasan yang pertama kawasan ekonomi, yang depan dulu kita bagi dua pembangunan. Yang ke belakang adalah kawasan perkantoran untuk Muhammadiyah. Makanya yang pertama kita bangun itu adalah bagaimana untuk menyewakan kepada mahasiswa, bagaimana kita sewakan ke bank BNI ya. Kemudian ada kita membuka Alfa. Kemudian itu yang utama itu dulu. Karena kantor mah gampang lagi, kemudian baru setelah 5 tahun kemudian baru kita membangun yang kedua setelah kita mendapatkan kelebihan keuntungan dari proses nyewakan. Karena kita dengan PNI itu kita sewakan per 5 tahun itu kurang lebih sekitar 1M ya, 1M. Kemudian keuntungan dari Alfa sekarang ya, keuntungan dari Alfa sekarang itu rata-rata 70 juta per bulan. Jadi per 3 bulan kurang lebih sekitar 200 jutaan keuntungan dari per 3. Karena bank kalau Alfa itu kan sistemnya per 3 bulan pembelian. Kemudian dari kontrakan, dari sewa, itu ada sewa dokter, kemudian ada sewa penjahit, kemudian dari kontrakan itu rata-rata satu kamar sekitar antara 150 sampai 200 ribu per hari. Kalau yang mingguan itu berbeda, yang tahunan juga berbeda. Kita punya 39 kamar di atas. Jadi alhamdulillah. Jadi sekarang sudah mulai pergantian ya. Berganti yang tadinya memang mengandalkan dari sekolah dan panti, sekarang sudah mulai berubah kepada ekonomi. Kita juga bangun pasar Caringin. Awalnya pasar Caringin itu kan waktu itu tahun 90-an ya, beli satu lapak itu ada 12 juta setengah. Kita punya 50, punya 4 itu beli, tapi kan itu pakai koperasi jadi dicicil ya per bulan, dan dengan lain-lain 60 juta. Nah sekarang itu kita sewakan karena ternyata memang perlu belajar dagang ya. Kita sewakan, kita punya lapangan tapi nggak bisa dagang. Akhirnya kita sewakan ya, memang per 5 tahun kurang lebih sekitar 400 juta. Jadi per 4 tahun jadi per 5 tahun berlebih sekitar itu. Jadi alhamdulillah dari sana lah kita bisa menjadi seperti sekarang, bisa membangun, bisa membiayai kegiatan organisasi, bisa dan lain-lain. Karena tidak semua sekarang itu, tidak semua amal usaha menghasilkan, tetapi mereka saling inilah kita. Karena apa? Karena kita melakukan sentralisasi. Jadi keuangan disentral di pimpinan cabang. Jadi ada amal usaha yang minus, ada amal usaha yang biasa-biasa, kemudian ada amal usaha yang punya keuntungan profitnya. Itu dalamnya dalam pengembangan ekonomi kita memang sangat ini sekali ya. Ya kalau boleh sombong lah ya. Kalau boleh sombong mungkin di Kota Bandung yang kita sudah punya Alfa 2, kemudian kita punya kontrakan, kemudian sekarang kita sedang membangun di belakang. Kita juga membangun ada rumah 100 meter. Kita sedang bangun kurang lebih sekitar 14 kamar. Sekarang baru mulai kemarin pada 1 bulan.
Dan diharapkan kita target pada tahun periode ini kita 100 kamar. Jadi ada beberapa rumah yang nanti kita bangun yang tadinya kurang produktif, kita produktifkan. Sehingga itu menjadi sumber itu ya. Kita terinspirasi ketika membangun perumahan di Subang. Jadi di Subang kita beli tanah kurang lebih sekitar 0,5 hektar, kemudian dikembangkan menjadi banyak. Dan itu juga yang sekarang sedang dilakukan di kita. Untuk selanjutnya, kayak gimana buat memanage amal usaha yang ada dan juga cara buat masyarakat sekitar tuh percaya terhadap PCM suka jadi seperti itu. Ya. Kita memang untuk memanage semua amal usaha kita melakukan aturan. Jadi kita mengeluarkan pedoman amal usaha sehingga bagaimana amal usaha itu menjadi bagian dari Muhammadiyah. Dan kita juga dalam rangka bagaimana supaya masyarakat mengenal Muhammadiyah dan itu juga menjadi senang berbelanja ke Muhammadiyah. Ya seperti salah satunya hari ini baru dibuka di atas itu ada kita sedang ada kegiatan basar. Kemudian kita mengadakan izin dulu ke oh ya, bangga dulu ya. Jadi kita mengadakan basar, kemudian kita mengadakan pengobatan, kemudian juga ini dalam rangkaian momentum Ramadan ya. Kita ada kegiatan pemberian sembako, bukan penjualan sembako. Penjualannya juga ada sembako kita jual, tetapi juga kita memberikan kepada masyarakat. Kurang lebih sekarang itu yang akan dibagikan sekitar 250 paket. Nanti diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan kemudian juga kita mengadakan pasar murah. Ya. Diharapkan ini harganya kompetitif. Ya. Bisa lebih murah dari harga di toko. Itu adalah diantaranya. Kemudian mengadakan kegiatan. Dan yang tidak kalah penting juga kita yang rutin tiap bulan kita menyantuni ya. Jadi ada beberapa program yang dilakukan memberikan santunan kepada mereka yang usia SD, SMP, dan SMA. Walaupun memang masih belum maksimal ya, tapi jumlahnya cukup besar. Kurang lebih ada 250 anak kita santuni tiap bulan. Kemudian juga yang dilakukan oleh kita kegiatan-kegiatan seperti hidangan, juga ada hidangan. Kalau yang mau dihitan boleh. Kita juga pengobatan gratis. Nanti juga tanggal 23 itu puncaknya adalah pembagian sembako, kemudian pengobatan gratis, kemudian basar ya pada tanggal 23 itu. Dan itulah yang termasuk juga kita dalam rangka menjaga silaturahmi dengan para pengurus yang telah lama juga tokoh Muhammadiyah. Kita mengadakan acara kunjungan silaturahmi kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah. Itu biasanya setiap menjelang mau lebaran kita melakukan. Di samping itu juga perlu diketahui bahwa kita juga sering membantu masyarakat yang membutuhkan kita kan ke rumah sakit nih, rumah sakit sehingga banyak orang yang butuh ambulan. Apakah ambulan itu untuk kepentingan berobat atau ambulan untuk kepentingan membawa jenazah? Mau jenazah misalkan dari ini sempat sampai Madura, sampai Medan ya kita bawa jenazah. Yang sakit juga ada beberapa yang kita diantar sakit karena tidak bisa pakai kursi roda atau tidak bisa berangkat untuk kalau ngangkut dari rumah sakit yang susah, maka kita termasuk juga kegiatan pemberian bantuan kepada korban bencana ya. Tidak hanya yang di lingkungan kita, tetapi juga kepada masyarakat yang di luar Kota Bandung juga. Ya. Untuk selanjutnya, kayak gimana cara menerapkan nilai-nilai ideologi, histori, etos keilmuan, dan nilai filantropi di pimpinan channel?
Nah, kalau yang berkaitan dengan masalah filantropi, ya kita memang kita menghimbau kepada anggota, kemudian para pimpinan untuk melakukan infak dan sedekah yang kita lakukan. Jadi tiap tahun PCM Sukabumi itu mengeluarkan surat himbauan kepada masyarakat, kepada anggota, kepada pimpinan berkaitan dengan ajakan untuk berinfak, bersedekah, berzakat di PCM Sukajadi. Jadi 5.000 ya, 5.000 surat kita kirimkan tahun ini 5.000. Dan kita meminta bantuan dari JNN untuk menyampaikannya supaya suratnya itu sampai. Dan kalau di kadang-kadang itu sampai numpuk di tempat mana, ya. Jadi kita lakukan itu. Jadi kita alhamdulillah sudah mulai cukup besar ya, cukup besar untuk cetakannya saja itu kurang lebih 10 jutaan ya. Kemudian untuk biaya pengiriman tidak kurang dari 30 juta. Jadi cukup betul. Dan bagaimana kita menyambungkan antara kita dengan para donatur, kemudian kita dengan pimpinan, kita berikan buku dan tuntunan, kemudian juga kita berikan kalender. Jadi kalender mereka kan pergantian tahun kan butuh kalender, bikin tanggal, jadi kita berikan. Dan itu. Jadi kita memang menghimbau kepada, di samping ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendadak begini. Ketika ada bencana, maka dimintakan kepada anggota dan pimpinan untuk menyumbang. Seperti kegiatan bakti sosial itu kita tawarkan kepada anggota dan pimpinan bahwa kita akan mengadakan kegiatan bakti sosial. Jumlahnya akan dibagikan adalah 250 orang, 250 paket, harganya per paket 100.000. Jadi mereka ada yang nyumbang 2, nyumbang 3, dan seterusnya. Jadi kita bagaimana untuk menggali itu, itu filantropi itu kan berbagi dalam keadaan ya, untuk berbagi ini adalah rezeki yang kita miliki, supaya ketika kita makan mereka juga bisa makan. Jangan sampai nanti kita mendengar buat selanjutnya, kayak gimana cara buat menerapkan teologi Al-Ma'un di tingkat pimpinan? Nah, yang teologi Al-Ma'un itu yang menjadi cikal bakal ya. Cikal bakal bagaimana kita menerapkan supaya kita lebih mempraktekkan ya apa yang diajarkan oleh ajaran agama kita. Kita coba praktekkan mengikuti jejak yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Bagaimana kita menyantuni kaum miskin, bagaimana kita mendirikan sekolah, bagaimana kita begitu, itu adalah merupakan refleksi dari pengembangan dari Al-Ma'un. Jadi kita mengikuti apa yang dilakukan. Karena tidak jarang ya di antara kita juga yang khususnya di PCM Sukajadi membantu mereka yang membutuhkan. Jadi tidak sedikit kita membantu kepada mereka, dan kita melihat bahwa apa yang kita bisa berikan, kita berikan. Kalaupun misalkan tidak dalam bentuk materi, itu bisa dalam bentuk hal yang lain. Misalkan kita bisa membantu dalam saran ya, sumbang saran, atau bahkan mungkin yang paling itu adalah doa, kita mendoakan dan lain sebagainya. Yang susah ya. Itu. Mau itu kita sini nih ada nih. Di sini. Itu aja tuh ada casan. Ini di depan. Ini meja. Ya. Muhammadiyah dikenal dengan sosialnya, dengan slogan hidup-hiduplah. Kata tersebut menunjukkan kita memiliki empati untuk membantu umat di muka bumi ini. Ya, bagaimana PCM merealisasikan? Ya, berdasarkan seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa bagaimana kita menghidup-hidupi Muhammadiyah. Jadi kita membangun Muhammadiyah, kemudian
dengan mendirikan beberapa amal usaha ya, bisa mendirikan beberapa amal usaha, kemudian juga kita menghidupi Muhammadiyah Ya. ya, kita kan saling membantu, mendorong supaya bagaimana Muhammadiyah ini bisa berkembang, supaya berkembang. Jadi kalau istilah dalam itu yang paling terkenal, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan sampai mencari hidup di Muhammadiyah. Nah, itu bagaimana supaya Muhammadiyah ini bisa berkembang terus sehingga kalau Muhammadiyah berkembang, insya Allah masyarakat sekitar juga merasakan jangan kemudian Muhammadiyah menjadi beban bagi masyarakat. Oleh karena itu juga maka di pikiran-pikiran pimpinan itu harus berkembang pikirannya, jadi tidak kecil lah ini. Jadi bagaimana Muhammadiyah itu bisa berkembang, apalagi kalau sekarang ini kan Muhammadiyah itu merupakan salah satu organisasi menurut informasi ya, menurut penilaian orang ya. Berbeda kalau menurut penilaian kita. Muhammadiyah itu adalah salah satu organisasi yang sangat kaya. Bahkan kemarin ketika terjadi ada salah seorang di antara pengurus PP Muhammadiyah menyatakan bahwa uang Muhammadiyah itu bisa ditarik 20 P ya di salah satu bank, itu kan wah, termasuk itu ya. Masuk ke sini juga beberapa bank meminta untuk kerjasama supaya uang itu dipindahkan ke bank yang mereka ini. Jadi itu ya. Jadi bagaimana Muhammadiyah ini kita memajukan Muhammadiyah supaya nanti terus berkembang. Karena kalau misalkan Muhammadiyah menjadi beban masyarakat, nah itu yang tidak diharapkan. Jadi Muhammadiyah harus malah sebaliknya, Muhammadiyah memberikan bantuan kepada masyarakat, mencerahkan dan memajukan Indonesia. Malah sekarang itu kan slogannya kan memajukan bangsa dan lain sebagainya. Silakan. Baik, saya Pak. Gawang Muhammadiyah melalui sosial, ekonomi, dan pendidikan yang dikembangkan sejak dulu, apakah di tingkat PCM terlaksana dengan baik dan seperti apa? Kalau di PCM supaya jadi, saya kira model dakwah seperti tadi telah dikembangkan. Jadi Anda bisa lihat itu ada kegiatan ekonomi, dan bidang ekonomi kita punya kontrakan BNI kontrak kepada kita. Kemudian ada juga Besos di atas, kemudian ada food court, itu adalah merupakan dakwah dalam bidang ekonomi. Kemudian dalam bidang tablik, dalam bidang dakwah, kita juga mengembangkan masjid-masjid. Alhamdulillah PCM supaya jadi hari ini kita mempunyai 7 masjid. Yang pertama adalah Masjid Ahmad Dahlan di sini di atas. Ini ada satu, jadi di lantai 3 itu ada masjid, namanya Masjid Ahmad Dahlan. Kemudian ada Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa ini adalah pemberian dari masyarakat. Ada salah satu orang yang mempercayakan kepada Muhammadiyah mengungkapkan. Kemudian ada Masjid Al-Ikhlas, itu juga sama. Itu dari masyarakat, dari orang diberikan kepada Muhammadiyah, percayaan. Kemudian ada Masjid Masyarul Khair. Kita punya tanah, kemudian di atasnya dibangun masjid. Ya. Alhamdulillah, itu juga jamaahnya masyarakat sekitar itu. Dan karena memang masyarakat membutuhkan masjid. Kemudian ada Masjid Al-Huda, juga sama. Kita mendapatkan wakaf dari salah seseorang untuk mengelola Masjid Al-Huda. Kemudian Miftahul Ulum. Miftahul ini adalah kita membangun masjid di kompleks sekolah, kompleks SD SMP Muhammadiyah. Kita bangun masjid namanya Miftahul Ulum. Itu dalam rangka pengembangan bagaimana membina anak-anak siswa SD dan siswa SMP untuk membiasakan dia dekat dengan masjid. Kemudian yang terakhir kemarin kita mendapatkan hibah sebuah masjid di daerah Kalong.
Setiabudi, itu namanya Masjid Raslapan. Raslapan ini adalah nama sebuah desa di daerah Abu Dhabi. Dan kebetulan yang pewakapan itu adalah dia seorang insinyur, dia ahli minyak, dia kerja di pengoboran minyak di Abu Dhabi. Di salah satu tempat itu dia pensiun, kemudian dia pulang, dia membangun masjid, untuk masjid itu diserahkan kepada orang lain. Dan itulah yang kemudian menjadi concern kita bagaimana mengembangkan dakwah Muhammadiyah. Dan kita setiap hari Jumat kita mengadakan pengajian rutin tiap hari sore. Di samping itu juga kita minta kepada ranting-ranting untuk mengadakan pengajian, ada yang hari Sabtu, ada yang kemudian juga di samping itu di samping ada pengajian khusus untuk anggota, ada khusus pengajian pimpinan. Kalau pengajian pimpinan itu biasanya materinya tentang Muhammadiyah, tentang politik, tentang Muhammadiyah dan seterusnya, tentang organisasi. Kemudian ada pengajian khusus karyawan. Jadi semua karyawan yang ada di lingkungan PCM Sukajadi yang kurang lebih jumlahnya ada 130 ya. Ada 130 itu karena ada SD, SMP, TK, kemudian Gesos, kemudian panti, kemudian klinik, kemudian yang lain-lain kita kumpulkan setiap bulan keliling. Jadi kalau misalkan bulan ini kita tempatnya di sini, kemudian bulan berikutnya di SD, bulan berikutnya di SMP, bulan berikutnya di SMP, bulan berikutnya di klinik dan seterusnya. Supaya apa? Supaya mereka juga mengenal bahwa amal usaha Muhammad Sekajati lain dengan cuma yang dia tempati saja. Jadi orang yang nanti karyawan SD dia bisa mengenal dengan ada karyawan klinik. Karyawan klinik juga mengenal dengan karyawan panti asuhan. Panti asuhan juga mengenal dengan yang lain sehingga terjadilah silaturahmi. Jadi itulah yang dikembangkan dakwah di PCM Sukajadi, dan alhamdulillah kegiatan pengajian, kegiatan itu kita sudah berjalan. Jadi ada pengajian pimpinan, pengajian anggota. Kalau pengajian pimpinan biasanya dilakukan 1 bulan sekali. Kalau pengajian anggota tiap Jumat. Kalau pengajian karyawan tiap sebulan sekali ketika menjelang mau kajian. Jadi kita kumpulkan, kemudian pengajian, kemudian dibagikan honor. Seperti itu. Jadi yang kita lakukan. Itu di bidang ekonomi, bidang kritik, bidang apa lagi tadi? Jadi di bidang Pendidikan. Ya, pendidikan kita membangun sekolah. Kita punya SD, SMP, dan kita sekarang ini merencanakan pembangunan MBS, Muhammadiyah Boarding School. Jadi kita akan sekarang sedang dalam proses perencanaan. Kita punya SD, punya SMP, punya SLB. Tempatnya adanya di wilayah Jalan Sukagali di Kelurahan Cipadas. Ya, kita bangun, kita punya ada orang yang mewakafkan dan sebagian kita membeli. Kita rencanakan membangun pesantren. Nah, nanti semacam sekolah unggulannya itu dari SD dan SMP ada siswanya yang mau mondok, maka kita nanti akan ditampung di MBS, di Muhammadiyah Boarding School. Jadi mereka nginap di sana dan lain sebagainya. Tidak hanya nginap, mungkin makan dan lain sebagainya juga di sana. Sehingga nanti Muhammadiyah punya keunggulan. Kan sekarang itu kalau di SMP Muhammadiyah atau sekolah Muhammadiyah itu unggulnya itu karena ada pelajaran ke Muhammadiyah, hanya lainnya kan sama saja pelajaran yang lain. Nah, nanti diharapkan misalkan kita punya keinginan, punya harapan bahwa setiap siswa yang keluar dari SD Muhammadiyah atau SMP Muhammadiyah punya keunggulan, misalkan dia hafal Al-Quran sekian juz dan sebagainya. Itu dalam pendidikan. Ada lagi? Sudah cukup ya. Ini sebagai bahan, ini bisa nanti ini. Ini ada sejarah singkat tentang PCM Sukajadi, masih di penulis. Ya, siap Pak. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pertanyaan yang kita sampaikan dengan segitu banyaknya Bapak, dari jawaban Bapak begitu lengkap. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk diwawancara. Mungkin ini menutup aja ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.